Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ila akhir ayah sadaqallahul aliyyil azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat zuhur Masjid Jami Darul Ilmi PTIK Jakarta yang amat dan sangat kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan sudah memasuki etapa yang kedua. Pada bulan yang kedua ini merupakan bulan evaluasi. Bulan evaluasi yang kita aplikasikan dalam kenyataan perbuatan, baik perbuatan secara fisik maupun ucapan lisan. Allah Subhanahu wa taala memberi perintahnya supaya kita memperbanyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah. Dalam salah satu tafsir menyebutkan bajilu wa aqbalu ila maghfiratin mir rabbikum ay taubatu. Jadi makna wasari'u, bersegera, ila maghfiratin rabbikum, kepada permohonan ampun kepada Allah, itu melalui jalan taubat. Melalui jalan taubat. Mengapa demikian? Karena satu-satunya puncak permohonan yang dapat disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal pembebasan nilai-nilai dan noda-noda dosa dilaksanakan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian. Ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Lalu terbayang pikiran kita, apa sih sebenarnya perbuatan taubat? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendefinisikan yang bermakna taubat, yakni al-akhdhu wal inabatu. Al-akhdhu wal inabatu, mengambil peran aktif dalam rangka permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inabatu, melalui taubat yang dilakukan dalam rangka menjemput kembali hidup yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita ini di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan mengisi kegiatan kehidupan, mengais rezeki, mengais kesehatan, dan sekaligus mengais maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anha. Kalau menurut Sayyidina Ali, pengertian taubat itu justru diterjemahkan menjadi 6 kata, 6 makna, 6 pengertian, 6 perbuatan.
Kata Sayyidina Ali, apa sih taubat yang sebenarnya? Yang pertama kata Sayyidina Ali, an-nadmu minadz-dzanbi, yaitu menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan masa lalu, bil madhiyati, dengan waktu yang lampau. Jadi ketika kita muda dulu mungkin banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bernoda dosa, sehingga sadar-sadar sudah tua, bahkan sudah pensiun, baru kita merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi an-nadamah itu adalah menyesali perbuatan al-madhiyati minadz-dzunub, menyesali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika tentunya masih muda, banyak mengandung nilai-nilai dosa. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, walitazil faraidi bil i'adati, menterlantarkan pekerjaan fardu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan berulang-ulang karena kesibukan, karena berbagai macam kesibukan. Jadi walitazil faraidi bil madhiyati, jadi menyia-nyiakan atau menterlantarkan perbuatan-perbuatan perintah yang wajib dari Allah SWT yang telah dilalui masa lalu, bil i'adati, berulang-ulang. Jadi karena kesibukan, apakah itu sibuk karena dinas, apa itu sibuk karena ekonomi, apa sibuk karena urusan rumah tangga, sehingga kewajiban sholat sering tertinggal. Itu ada kata-kata badiru wa aqbalu ila taubati. Badiru, bersegeralah, wa aqbalu, dan menghadap kepada Allah, bitaubati, dengan bertaubat. Jadi kalau kita ilustrasi sejenak, dulu barangkali dalam remaja-remaja kita tidak aktif menjalankan ibadah fardu 5 waktu. Sampai pun menikah, kita sudah menikah, masih juga belum melaksanakan ibadah. Sadar-sadar sudah menjadi tua, meskipun banyak kesibukan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan, ingat kepada Allah. Karena apa? Karunia rezeki yang diberikan oleh Allah, tidak ada lain jalan rezeki kecuali yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga memanggil jiwanya untuk kembali menghadap kepada Allah SWT dengan banyak beristighfar, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak mengeluarkan sedekah, banyak menolong orang. Lalu kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, Waratul madzalimi, ketika kita ada perbuatan-perbuatan yang zalim, maka dia membiarkannya. Dulu ketika masih kuat, masih sehat, tidak pernah memberikan larangan atau memberikan nasihat-nasihat agar supaya umat manusia tidak banyak melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Itu Sayyidina Ali mendefinisikan makna taubat yang dipahami secara bahasa Indonesia. Kemudian juga selanjutnya yang dinamakan taubat menurut versi Sayyidina Ali, bahwa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senangnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu serupa dengan ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat yang menghibur diri, yang menyibukkan diri, melalaikan diri dari akibat perbuatan-perbuatan penimbunan dosa. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Ali, merasakan pahitnya beribadah itu disejajarkan
dengan merasanya nikmatnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Yang terakhir kata Sayyidina Ali, wal buka'u, perbuatan menangis menjadi pengganti daripada ketertawaan kita ketika kita menyaksikan gemerlapannya perbuatan-perbuatan maksiat. Itu. Jadi definisi daripada taubat menurut Sayyidina Umar bin Khattab adalah al-akhdhu wal inabatu. Lalu siapa sekarang yang diperintahkan bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman yang diperintah tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertaubat dengan tobat yang sesungguhnya. Ada harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, yaitu ingin Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua noda-noda kekeliruan, kealpaan, kesalahan yang berakibat dosa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan semua nilai-nilai kesalahan, apalagi ini di bulan suci Ramadan pada paruh kedua, yakni bulan Maghfirah. Di dalam bulan Maghfirah inilah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar permohonan ampun dari hamba-hambanya. Siapa yang sanggup melakukan permohonan ampun? Tidak lain adalah orang yang beriman, yang beragama Islam. Bagaimana ciri-ciri permohonan ampun yang dilakukan dari perbuatan nilai-nilai dosa? Allah Subhanahu wa taala melengkapi dengan ayatnya, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, idza, ketika melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ketika melakukan perbuatan-perbuatan fahsya, ketika melakukan perbuatan-perbuatan keji, ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mempunyai nilai-nilai kemuliaan, itu semuanya disebut dengan fahsya atau disebut dengan al-qabih. Al-qabih dalam bahasa tafsirnya disebutkan salah satu diantaranya kadzina, seperti perbuatan melakukan zina, pembunuhan, penipuan, perjudian, dan mabuk-mabukan dan sebagainya. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Ketika melakukan perbuatan keji, maka dia lalu kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru, dan kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lidzunubihim, atas semua dosa-dosanya. Ini hanya diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itulah yang nanti akan memperoleh balasan ketika kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni balasan-balasan yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita sudah memahami apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali tersebut, maka kita evaluasi sejenak. Apakah iya kita pernah melakukan segala macam yang disinyalir oleh definisi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Nah, kalau kita memang sudah pernah atau sekilas melakukan sedikit-sedikitnya perbuatan-perbuatan yang bersentuhan dengan timbulnya perbuatan dosa, maka fastaghfaru, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu sekalian mohon ampun kepada Allah atas noda-noda dosa yang diperbuat selama hayat kita, sebelum ajal menjemput kita. Kenapa? Yang namanya bertaubat harus kita lakukan sebelum roh kita sampai kerongkongan leher kita. Tobat bisa dilakukan
malam yughargir, sebelum kita memasuki waktu sekarat atau menjelang kematian. Inilah masalah muslimin rahimakumullah, pentingnya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan juga dapat diantarkan kemuliaan bulan suci Ramadan dengan menunaikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu juga akan termasuk mensucikan jalannya kemulusan ibadah puasa menuju Rabbul Izzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satu unsur tobat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau sudah demikian kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apa yang bakal kita beri? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan muliakan hidup kita di negeri surga nanti dengan berbagai macam fasilitas yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa pilih kasih, tanpa pilih pandang, semua kenikmatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surga wa faqihatin katsirah, banyak beraneka ragam menu-menu yang sangat unggul nilai-nilainya. La yasmauna fiha lagwa wa la ta'thima. Di dalam surga nanti tidak pernah akan mendengarkan bisingan-bisingan perbuatan maksiat, kecuali adanya doa dan ucapan-ucapan yang baik diucapkan di antara penghuni-penghuni surga. Mudah-mudahan yang mengikuti sholat duhur berjamaah di Masjid Darul Ilmi siang hari ini, serta mengikuti jalannya kultum kuliah 7 menit atau ceramah 7 menit, Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli surga yang mulia, difasilitasi dalam mengenam kenikmatan yang tidak akan punah selama-lamanya, dan kita awali dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin adzim. Wa atubu ilaihi taubatan nasuha. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Mudah-mudahan dengan bacaan istighfar yang kita baca sekilas waktunya, enggak sampai 2 menit, Allah jadikan kita semuanya orang yang bebas dari segala macam noda dosa, yang diterima seluruh amal ibadah kita, sehingga kita diberikan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, sukses semua program kerjanya dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah barangkali ceramah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.